Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Gimana kabarnya? Semoga di pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Amin. Nah, di pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai teks eksplanasi, di mana sebelumnya Ibu sudah memberikan 3 buah gambar yang Ananda menjelaskan maksud dari gambar tersebut dan segala sesuatunya ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi lebih lanjut mengenai teks eksplanasi itu sendiri. Yang pertama, Ananda semua harus tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, siswa mampu mengonstruksi teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang keempat, siswa mampu memproduksi teks eksplanasi. Nah, ini dia materi-materi terkait teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, fakta dan gagasan dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Yang keempat, kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi ya. Di sini teks eksplanasi, sedikit ada persamaannya dengan teks prosedur, yaitu sama-sama berisi tentang proses, di mana teks prosedur juga berisi tentang proses ya. Yang membedakannya yaitu teks eksplanasi ini berisi tentang proses mengenai fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat fakta. Nah, ini artinya teks eksplanasi ini yang dibahas yang benar-benar terjadi, bukan yang bersifat fiksi. Yang kedua, memuat informasi keilmuan. Atau informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi bersifat keilmuan, yaitu misalnya fenomena alam, keilmuannya terkait ilmu geologi, berkaitan dengan bumi serta segala sesuatu yang menyertainya. Yang ketiga, menjelaskan suatu kejadian atau fenomena. Nah, dalam teks eksplanasi menjelaskan suatu kejadian atau fenomena yang seperti pengertian yang disinggung pada pengertian teks eksplanasi tadi ya. Nah, ini dia fakta dan gagasan dalam teks eksplanasi. Fakta itu apa sih? Nah, pasti udah pada tahu. Fakta itu kejadian yang benar-benar terjadi atau sungguh-sungguh terjadi. Jadi tidak rekaan. Ya. Ciri-ciri fakta dalam suatu teks itu nyata, ada buktinya. Yang kedua, objektif, artinya dia ada objeknya. Ya. Yang ketiga, tidak membuat pendapat atau sanggahan pribadi. Nah, lawan dari objektif, yaitu tidak subjektif. Tidak ada pendapat, tidak ada sanggahan. Yang keempat, sudah teruji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, datanya akurat. Berarti akurat ini benar dan jelas. Akurat sama dengan fakta. Atau maksudnya akurat ini ya benar-benar terjadi, ada gitu faktanya itu.
Yang selanjutnya gagasan. Nah, gagasan dalam teks eksplanasi ini berupa gagasan utama atau gagasan pokok. Ya. Ciri-ciri gagasan utama atau gagasan pokok dalam teks eksplanasi yang pertama terdiri dari satu kalimat utuh. Jadi dia hanya terdiri dari satu kalimat utuh berdiri sendiri, tidak ada kalimat penjelas dalam gagasan utama. Yang kedua, dibentuk tanpa ada kata sambung atau transisi, tidak ada konjungsi. Yang ketiga, tersusun atas topik permasalahan utama. Apa sih yang dibahas dalam teks tersebut? Itu tergambar dalam gagasan utama pada teks. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Nah, seperti itu tadi. Tidak ada konjungsi, tidak ada kalimat lain yang menyertainya dan berdiri sendiri. Yang kelima, gagasan utama yang berada di akhir ditandai dengan oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Nah, yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berada pada awal paragraf yang berisi latar belakang sesuatu yang sedang diterangkan atau dijelaskan. Yang kedua, proses atau deretan penjelas. Nah, pada bagian ini berisi rincian proses kejadian yang berkaitan dengan fenomena yang terdapat dalam teks berupa jawaban dari pertanyaan, yaitu pertanyaannya bagaimana atau uraian kronologis. Dan yang kedua, mengapa atau berkaitan dengan kausalitas, sebab akibat. Yang ketiga, penutup atau simpulan atau interpretasi. Nah, bagian struktur yang ketiga ini berisi tentang ulasan atau komentar terhadap peristiwa yang diuraikan. Selanjutnya, kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, ada istilah ilmiah, yaitu menggunakan istilah-istilah ilmiah yang merujuk pada keilmuan tertentu. Contohnya dalam teks eksplanasi yaitu misalnya membahas mengenai gunung meletus. Nanti akan ada istilah-istilah di bidang keilmuan geologi, yaitu ilmu kebumian, yaitu seperti istilah erupsi, magma, dan lava. Yang kedua, ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu di sini memberi keterangan tambahan dalam teks eksplanasi, yaitu yang menunjukkan waktu. Yang ketiga, ada konjungsi kausalitas, itu kausalitas tulisannya ya, dan kronologis. Nah, kausalitas atau sebab akibat. Nah, istilah ini jangan sampai lupa. Contohnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, karena, dan sehingga. Yang selanjutnya, kronologis ditandai dengan konjungsi kemudian, setelah itu, lalu, dan pada akhirnya. Nah, selanjutnya ada makna denotasi. Nah, makna denotasi yaitu makna yang sesuai dengan kamus. Artinya, maknanya sesuai dengan makna kamus, bukan makna kias. Nah, yang selanjutnya ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu sendiri kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas, ditandai dengan awalan ter dan awalan di. Contoh pada teks eksplanasi yaitu gunung terbentuk. Nah, awalan ter,
Gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Itu contoh dari kalimat pasif. Nah, selanjutnya yaitu memproduksi teks eksplanasi, dan teks eksplanasi itu sendiri digunakan dua pola, yaitu sebab akibat, di mana sebab akibat ini atau kausalitas istilahnya tadi, ini akan menjawab kata tanya mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau suatu kejadian. Yang kedua, pengembangan proses, di mana dalam pengembangan proses ini dijelaskan bagaimana proses terjadinya suatu fenomena. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, langsung saja japri ke Ibu ya. Dan penugasan akan Ibu sertakan pada Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.